ada takdir kita ini ditentukan oleh Allah, namanya takdir azali. Ya, ditentukan jauh sebelum, ini catat saja. Ya, catat saja kalau ini, karena kalau kita lihat nanti tidak cukup waktu kita. Jauh sebelum kita diciptakan, jauh sebelum kita di bumi ini diciptakan, itu sudah ditentukan apa yang akan terjadi kepada diri kita. Sudah ditentukan itu. Jauh sebelum bumi diciptakan, azali. Ya. Pertama dalilnya, catat saja, tidak usah dicari dulu. Suratnya surat Al-Hadid, nanti ibu lihat di rumah. Al-Hadid itu surat yang ke-59. Ayatnya 22. Kata Allah, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak akan terjadi, ya kan, apa yang di bumi ini kecuali Allah, ya kan, sudah tentukan jauh sebelumnya. Itu namanya takdir azali. Ada yang disebut, ya, 22. 23-nya itu menjelaskan tujuannya itu. Ya. Kemudian ada takdir itu yang bersifat namanya takdir diambil pada waktu dalam kandungan. Ya. Takdir yang ditentukan ketika kita dalam kandungan. Itu tadi 40 hari berbentuk air, 40 hari berbentuk darah, 40 hari berbentuk daging. Kemudian setelah sempurna waktunya tadi itu, lalu ditiupkan roh. Ditiupkan roh itu ditentukanlah di situ. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 172. Ya, 172. Kemudian kan di situ diambil. Nah, hadisnya itu nanti ada hadis Bukhari. Ketika kita mau ditiupkan roh tadi itu, maka Allah, ya, Allah mengambil perjanjian di situ, memerintahkan supaya di situ ditentukan. Apa yang ditentukan di situ? Umur, jodoh, rezeki, nasib baik atau buruk, ajal ditentukan di situ. Para umumannya, tapi tidak dia tahu kawak. Ya, tidak diberitahu kepada kita, nah, gitu. Ya kan? Itu takdir yang keberapa tadi? Oke. Takdir yang ketiga itu ditentukan pada malam qadar. Nah, gitu. Berarti setiap tahun. Ya. Setiap tahun. Pada malam qadar. Makanya ada kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Kami turunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Apa? Seluruh, jadi begini. Ini secara umum, begini akan terjadi kepada kita. Yang kedua, dalam kandungan. Yang ketiga, 1 tahun itu, Bu. Jadi kini udah masuk, kita ini kan baru masuk ini bulannya ini. Nah, takdir kita itu 1 tahun sampai bulan qadar, malam qadar besok itulah ditentukan tuh. Sianan ka meninggal tahun ko, sianan ka lahir tahun ko, sianan
kakayo, si anan dapat jabatan setahun kini, si anan miskin tahun kini, si anan bawa jodohnya tahun kini. Nah, itu ditentukan tuh. Malam qadar itu ditentukan. Makanya awak disuruh mencari malam itu, bisa berdoa di situ. Makanya bisa berzikir, beribadah. Ketika awak sedang beribadah tuh, Allah menentukan nasib awak. Nah, makanya awak ingin kau dapat nasib itu elok gitu. Ya kan? Nah, nasib awak itu elok ketika kita malam itu ditentukan gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, ya. Kalau tentang hadis Muslim itu ada ya. Ketika manusia itu apabila air mani telah melalui proses selama 40 hari atau 42 hari itu, Allah mengutus malaikat ke situ kan. Lalu malaikat tadi itu ya kan memberikan di situ tentang keputusan Allah tentang ini. Apakah dia akan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan? Ajalnya bilo, amal yang terjadi kepada dirinya, nasib buruk. Nah, maka kita kan salah satu beriman kepada qada baik dan qada buruk. Ya kan? Nah, itu. Kemudian ada yang sifatnya nasib waktu ditentukan sehari, Bu. Sehari kini. Alang kata jadi sampai besok. Bila itu ditentukan tuh? Hah? Pagi tadi. Waktu subuh. Jadi, anak kata jadi kawak sehari ko sampai subuh besok. Itu ditentukan subuh tadi. Besoknya ditentukan itu. Subuh. Disitulah rahasianya ibu-ibu. Catat saja dulu. Surat Ar-Rahman ayat 29. Ya. Jadi ada yang sifatnya universal tadi ya, umum ketika bumi sebelum diciptakan. Kemudian ada ketika dalam kandungan. Ada tadi ketika malam qadar berarti 1 tahun. Ya kan? Kemudian ada yang setiap hari. Nah, tadi yang ditentukan setiap hari. Surat Ar-Rahman itu memberikan sebenarnya informasi kepada kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Maka Allah itu sibuk setiap hari. Allah itu sibuk setiap hari. Apa kerja Allah setiap hari sibuk? Siapa meminta sehari itu? Minta ampun dosanya, minta dilepaskan dari masalahnya, supaya diangkat atau ini. Surat, itu bolehlah ibu lihat supaya agak sedikit yakin ibu-ibu. Surat apa tadi? Surat Ar-Rahman. Surat berapa itu? Ayat 29. Iya kan? Di situ betul-betul dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu sibuk setiap hari. Jadi kalau ditanyaan, kerja Allah kini mengampuni dosa orang-orang yang minta ampun, memberi orang-orang yang meminta. Maka itu jangan segan-segan meminta kepada Allah. Ya kan? Nah, itu tentang takdir tuh ibu-ibu. Nanti digandeng dengan ini. Ya. Ada doa hafal enggak doa ini? Ini baca setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban wa amalan mutakabbala. Doa hafal itu? Nah, kalau belum nanti di grup tolong diingatkan, nanti saya kirimkan di grup. Ya, tapi kalau tidak diingatkan ya maklum lah ibu-ibu, kadang-kadang pengenal keluar ambil buat ya kan lupa gitu ya kan. Itu doanya diwasiatkan oleh Rasulullah dibaca setiap pagi, setiap subuh, karena 3 itulah yang akan terjadi kepada kita. 1,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Awak dapat ilmu setiap hari kan? Cuman ilmuku bermanfaat atau tidak? Yang awak minta tu pasti saya ibu-ibu ada saya pengetahuan awak tiap hari. Cuman pengetahuanku perlu dia awak atau tidak gitu. Kadang orang saya bercerita ke awak, si anu tu suami lah 3 malam tak pulang. Pengetahuan tak itu? Iya, tapi tidak manfaat tu awak. Memang agunonya dia awak tak pulang suami. Harusan jawab kita. Tapi yang masuk je ilmu tu kawak. Ya kan? Itu nak awak minta kepada Allah. Ilmu yang kadiagi itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kedua yang diminta di situ adalah rezeki yang baik. Taiban. Tiap hari awak dapat rezeki itu. Aduh sih tiap hari. Tapi yang awak minta tu yang halalnya, yang baiknya gitu. Yang ketiga, amal diterima. Jadi satu orang bakal rajo, beramal, beribadah, diterima oleh Allah. Nah, karena ditentukan sehari itu di pagi hari itu. Nah, itu tentang takdir. Jadi karena Allah mengurus, mintalah. Ya kan? Nah, mintalah. Malah Allah berjanji bahwa Allah turun ke langit setiap malam untuk mengabulkan permintaan hamba-hamba yang tinggal minta salah tuh ibu-ibu. Nah, kalau Allah yang melakukan, kenapa tidak gitu? Ya kan? Kalau Allah yang merubah, kenapa tidak? Disitulah posisi kita. Maka jago-jago lawak katu itu. Pagi itu berdoa. Ketika ada malam qadar itu, nah minta-minta kepada Allah, ya kan? Makanya yang lagi hamil, ya kan? Itu sebelum roh ditiupkan, usahawanlah banyak berzikir, banyak berdoa. Kadang-kadang sedang hamil bergunjing tari hijau, itu tentu berpengaruhnya ke dalam itu, kan dia ditiup rohnya, gitu.